Aplikasi di sini, posisi di balai desa sini kuning kehijauan, artinya dengan skenario terburuk gempa megatrust 8,8 skala Richter, air nyampe sini sekitar setengah meter sampai 1 meter. Silakan dibuka aja aplikasi Play Store-nya. Buka Avenza Map. Avenza Map ya. Avenza ya. Avenza Map ya, di-download aja langsung. Petanya yang di Pak, panjangan petanya itu. Panjangan terus kasih petanya. Itu yang dibagikan peta itu. Iya, peta itu. Bisa mungkin dia Pak. Avenza Map. Langsung di-download aja. Lewat Play Store, Bro. Nang Play Store. Ketik Avenza. Sinyalnya ada dadi kene nganggo apa-apa ya ada dadi. Data ya. Avenza. Data. Ya nanya bagi tak pindah data. Avenza Map. Avenza Map. Ya. Ya memang aplikasinya besar ya, karena peta bentuknya besar, downloadnya juga lama. Buat pengetahuan aja, nanti di rumah bisa download Avenza Map. Kasih tahu. Buat ngecek aja posisi kita di zona aman apa belum. Pirang mega? 73 oh, gede banget ya. 73 mega. Nanti setelah download aplikasi Avenza, terus nanti minta peta bahaya tsunami, sudah di-share di ini perangkat. Dia pun daftar ya. Wis. Gue klik mana gue? Maksudnya harus daftar dulu ya, Mas? Install. Email ya? Install. Ini tapi belum bawa lagi ya, Nek. Setelah download, terus masukkan email dan password. Peta bahaya tsunami dengan skenario terburuk 8,8 skala Richter. Tapi khusus di Cilacap ini berpotensinya yang 8,8 berdasarkan para ahli gempa yang kemarin survei ke sini. Daftar di situ ya. Masuk. Burung akunnya mendaftar di ini peta yang dibuat dari BMKG. Di situ ada keterangannya peta terburuk 8,9. 8,9 aja ketinggian air sampai di sini setengah meter. Itu terburuk loh. Itu diskenerokan, maka kalian juga kelihatan. Itu aja diskenerokan 8, ya kalau 10 ya
susulan itu memang betul-betul ada apa skalanya lebih kecil biasanya kalau gempa susulan? Gempa susulan ya tergantung kan, Begitu ya? karena kejadiannya kan alam kita nggak tahu kan susulan atau tidak. Kadang-kadang yang kita takutkan kan, wow nanti ada susulan lagi gitu. Ya kita nggak tahu tuh. Nah itu memang ada alat yang memonitor, jadi begitu gempa itu bisa dimonitor oleh tadi ada alat yang dipasang di laut, bisa terdeteksi loh, maka di situ langsung muncul kekuatan sekian, kedalaman sekian. Nah itu, tapi kapan akan terjadi itu belum ada alatnya, BMKG belum punya. Jadi belum punya, kalau punya nanti seperti yang menciptakan. Kita setelah tahunya setelah kejadian itu baru punya alat itu setelah kejadian. Jadi itu tadi, jadi itu aja skenario terburuk 8,9 setengah meter di sini 8,10 kan. Nah kita nggak tahu itu. Nah kemarin juga waktu kemarin di Belahan itu juga datang ahli tsunami Pak Wijokongo, profesor itu juga asli Cilacap Pak Wijokongo, orang Pasiran Jalan Bio. Jadi mereka pas kemarin di Belahan hadir beliau, jadi menjelaskan bahwa memang untuk wilayah kita ini, wilayah kita Cilacap memang potensinya ada, dan beliau juga beberapa kali datang ke Cilacap, termasuk sebelum ini saya juga mendampingi beliau ke pantai mulai dari Sodong sampai ke Karangpakis sampai ke Jetis. Kemudian Bu Kepala BMKG Bu Dikurawati juga sudah 2 kali. Saat pertama tahun 2021 di pantai Bidara Payung beliau berjalan, jadi melihat sendiri situasi laut. Kemudian di tahun 2002 dari BMKG mengadakan sekolah lapang di Sidauri. Jadi Bu Dikora juga hadir secara pribadi. Jadi untuk wilayah proyek sudah 2 kali didatangi beliau. Jadi ada apakah kok sampai beliau 2 kali? Yaitu tadi karena kita ada potensinya, kita ada di sana gitu loh. Jadi yang ditakutkan kan itu Pak, karena di wilayah kita itu tidak ada penghalang. Kalau di kota sih ada itu Nusa Kambangan. Kalau pas titik gempanya mulai Sodong atau di sana yang Kebumen, itu yang kita khawatirkan Pak, karena tidak ada penghalang. Kalau kemarin waktu Pangandaran ya ada Nusa Kambangan, walaupun merembetnya yang karena kan Bidara Payung Wetan kan ya, melipir kan gitu, melipir kan ya, itulah. Maka ya mereka memang kejadian itu kan berulang kali atau berulang tahun, 100 tahun kemudian kita tidak tahu loh ya, kita tidak tahu. Karena apa? Selain di laut, di darat pun ada jalurnya. Itu jalur dari Aji Barang Cilongok sana, Cilongok ada jalur itu, jalur darat. Dan saya pernah buka sejarah juga kejadian yang tahun sekitar 45 atau sekitar berapa lebih ke belakang, termasuk stasiun Maos ada fotonya, termasuk rusak kena gempa bumi. Jadi jalurnya itu kita ada 2, jalur darat lempeng mulai dari Aji Barang Cilongok sana, yang laut. Nah ini yang kita tidak tahu kapan itu loh, kejadian itu kita tidak tahu kapan terjadi ya. Kemudian tadi ada beberapa kejadian itu gempa, mulai ada gempa, banjir, angin. Itu siapa saja yang dapat menangani kebencanaan itu ya. Jadi semua komponen mulai dari pemerintahnya, mulai TNI, Polri sampai ke desa, kemudian masyarakat itu mulai RT RW, Linmas, kemudian ada relawan. Di sini ada relawan. Kalau di wilayah timur itu mulai ada Bagana itu Banser, ada Rapi, ada MDMC itu punyanya Muhammadiyah, kemudian Pandu MA ini di sini di dekat terminal ya, ada MTA dekat terminal yang sini darurat. Kemudian ada Cilacap Rescue, Rapi, PMI, Pramuka, itu yang dapat melaksanakan pertolongan ataupun sebelum dan sesudah. Kemudian ada dunia usaha, kemudian dunia pendidikan,
kemudian media sosial atau media yang seperti TV dan radio ya. Jadi peran serta semua dapat menangani kebencanaan. Nah, menangani kebencanaan bisa sebelum terjadi bencana. Seperti saat sekarang, ini adalah sebelum terjadi bencana, kegiatan sosialisasi itu ada salah satunya. Penyebar luasan informasi adalah sebelum terjadi bencana. Kemudian juga sebelum terjadi bencana ada kegiatan yang lain seperti ya tadi menyiapkan tempat pengungsian, membuat tim siaga, ya. Kemudian mungkin membuat kalau di sini ya rambu-rambu lah, ada tempat evakuasi atau tempat titik kumpul, itu bisa. Banyak kegiatan yang sebelum bencana dilakukan sebagai upaya mengurangi dampak dari bencana tersebut.